Oke. Kau bilang udah. Udah, ini udah record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Vicky Andrea Kusuma, STMT, dari slide 36 sampai dengan slide 70. Yang dimulai dari materi pertama yaitu diagram segaris yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hanif Trimulya. Oke, nama saya Hanif Trimulya, NIM 04181043. Di sini saya akan menjelaskan diagram segaris. Nah, di sini dengan menganggap bahwa sistem 3 fasa dalam keadaan seimbang, penyelesaian atau analisis dapat dikerjakan dengan menggunakan rangkaian satu fasa dengan saluran netral sebagai saluran kembali. Nah, untuk mempresentasikan suatu sistem tenaga listrik 3 fasa, cukup digunakan diagram satu fasa yang digambarkan dengan memakai simbol-simbol dan saluran netral diabaikan. Diagram tersebut disebut diagram segaris atau dalam bahasa Inggris one line diagram. Diagram segaris biasanya dilengkapi dengan data dari masing-masing komponen sistem tenaga listrik. Nah, di sini ada juga simbol-simbol dari diagram segaris tersebut yang biasa digunakan untuk oktav. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada diagram segarisnya. Nah, pertama itu ada dari generator 1. Generator 1 yang 20.000 kilovolt ampere, 6,6 kilovolt dan reaktansinya 0,655 ohm. Generator 2 10.000 kilovolt ampere, 6,6 kilovolt dan reaktansinya 1,31 ohm. Generator 3 itu 30.000 kilovolt ampere, 3,81 kilovolt dan reaktansinya 1452 ohm. Nah, T1 dan T2 masing-masing terdiri dari 3 trafo satu fasa 10.000 kilovolt ampere, 3,81 sampai 38,1 kilovolt dan reaktansi 14,52 ohm. Dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi dan transmisi reaktansi 17,4 ohm. Bisa kita lihat di sini beban A 15.000 kW, 6,6 kilovolt, power factor 0,9 lagging. Beban B 30.000 kW, 3,81 kilovolt, power factor 0,9 lagging. Di sini generator 1 dan generator 2 menyokong beban untuk generator 3. Baik, saya dari Saputra nomor 1823, di mana di sini akan menjelaskan tentang diagram impedansi, di mana diagram impedansi digunakan untuk menganalisis unjuk kerja dari sistem tenaga listrik, di mana sebelumnya yaitu diagram segaris, maka akan diubah menjadi diagram impedansi untuk menganalisis kebutuhan beban dan maupun arus hubung singkatnya. Baik, selanjutnya. Baik, berikut merupakan rangkaian untuk menganalisis unjuk kerja dari sistem tenaga listrik. Namun apabila kita akan menganalisis secara hubung singkat, maka dihilangkan dari beban-bebannya yang terdiri dari resistor dan beban itu sendiri. Kemudian, baik, berikut merupakan rangkaian ekuivalen untuk menganalisis arus hubung singkat dari suatu sistem tenaga listrik, di mana kita dapat mencari arus hubung singkat tersebut menggunakan teori superposisi. Next. Per unit normalization merupakan cara penyederhanaan suatu nilai perhitungan yang sangat bermanfaat dalam analisis sistem tenaga listrik yang melibatkan saluran transmisi, beberapa buah transformator, dan generator. Normalize atau nominal value atau menormalisasikan nilai dengan contoh. Apabila kita memiliki 11 kV dan 10 kV base, maka FPU atau V dari tegangan per unit sama dengan V actual dibagi dengan V base sama dengan 11 kV dibagi dengan 10 kV sehingga mendapatkan nilai 1,1 PU. PU in the text if situation is normal, di mana nilai PU akan normal sehingga tegangan memiliki
beberapa perbandingan sehingga transformator memiliki nilai. Next. Penyederhanaan perhitungan ini adalah dengan menyatakan suatu nilai tertentu seperti daya, tegangan, arus, impedansi, maupun admintansi dalam satuan per unit yang nantinya bila diinginkan untuk mengetahui nilai sebenarnya dapat dirujuk kembali ke nilai referensinya. Ada 4 besaran dalam sistem tenaga listrik, yaitu I arus dengan satuan ampere, V tegangan dengan satuan volt, S daya, volt ampere, di mana daya ini yang kita hitung yaitu adalah daya semu. Maka dari itu disimbolkan dengan S. Dan terakhir yaitu impedansi dengan satuan ohm dan disimbolkan dengan Z. Dengan menentukan besaran dasar yaitu base, besaran persatuan atau per unit dapat dihitung. Di mana dalam catatan ini besaran-besaran tersebut adalah besaran satu fasa. Next. Kalau dilihat dari penggunaannya, sistem PU tersebut hanyalah merupakan metode atau cara menskalakan suatu nilai parameter listrik terhadap nilai referensi atau pada metode sistem PU dikenal dengan istilah base. Sehingga persamaan dasar untuk sistem PU ini adalah sebagai berikut, yaitu per unit sama dengan actual value dibagi dengan base value. Dari persamaan dasar, nilai sebenarnya atau actual value dibandingkan dengan nilai referensi atau base value menghasilkan nilai per unit dari actual value. Di mana nilai basis atau base value dan nilai sebenarnya atau actual value harus merupakan parameter yang sama, sehingga nilai per unit yang dihasilkan tidak lagi memiliki satuan. Dengan kata lain, misalkan nilai per unit suatu tegangan hanya didapat dari membandingkan actual value tegangan dengan base value tegangan. Dan terakhir, nilai base value selalu merupakan bilangan real, sedangkan nilai sebenarnya atau actual value bisa juga adalah bilangan kompleks. Dapat kita lihat pada slide. Terdapat persamaan-persamaan untuk mencari arus, daya, tegangan, hingga impedansi. Maka, hal yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu yaitu nilai base-nya. Untuk menetapkan nilai base atau base value untuk daya semu, S base sama dengan power base, basis daya. Dalam satuan VA, pada prinsipnya, S base dapat ditetapkan secara bebas, tetapi dalam praktiknya biasa dipilih nilai 100 megavolt ampere. Kedua, menetapkan nilai basis atau base value untuk tegangan. V base sama dengan basis tegangan per V. Sama halnya dengan S base, V base juga dapat ditetapkan sebagai satuan secara bebas. Dalam praktiknya V base sama dengan nilai nominal tegangan line to line. Istilah nominal line to line berarti nilai tegangan di mana sistem dirancang untuk beroperasi dalam kondisi seimbang normal. 3. Menetapkan nilai basis base value untuk arus. Dengan menggunakan rumus dasar S3Pi sama dengan akar 3VI, maka dengan rumus yang sama, I base sama dengan K volt ampere base dibagi dengan akar 3 kilovolt base. Untuk menetapkan nilai basis untuk impedansi, Z base sama dengan kilovolt base dibagi dengan megavolt ampere base. Sehingga untuk mencari IPU atau arus per unit sama dengan I actual dibagi dengan I base. Untuk mencari FPU sama dengan V actual dibagi dengan V base. Untuk mencari SPU sama dengan S actual dibagi S base. Dan yang terakhir untuk mencari impedansi atau ZPU sama dengan Z actual dibagi dengan Z base. Next. Baik, perkenalkan nama saya Arya Golong, NIM 04181019. Di sini saya akan menjelaskan base value atau nilai dasar. Yang pertama ada secara teoritis, S, V, I, dan Z mana saja. Yang kedua ada secara praktis, basis MVA sistem plus satu basis tegangan. Ada S base per V base sama dengan I base. V base 2 per S base sama dengan Z base. Selanjutnya ada rasio putarannya sama dengan tegangan lainnya. Next. Bisa dilihat di sini dengan menggunakan data satu fase didapatkan persamaan I base sama dengan KVA base 1Pi per KV base LN. Selanjutnya ada yang impedansi KV base LN pangkat 2 dikali 1000 per KVA base 1Pi sama dengan KV base N LN pangkat 2 dibagi
MVA base 1P. Next. Selanjutnya di sini menggunakan 3 fasa. Rumus yang pertama I base sama dengan KVA base 3P dibagi akar 3 KV base LL. Selanjutnya ada impedansi base sama dengan KV base LL pangkat 2 dikali 1000 per KVA base 3P. Didapatkan hasil sama dengan KV base LL pangkat 2 per MVA base 3P. Next. Baik, saya Reza Kurniawan Ramadan, NIM 04181071. Seperti yang dijelaskan tadi, diagram segaris berfungsi untuk mentransferkan daya kepada generator lain. Dapat dilihat, generator 1 memiliki 20.000 kV ampere, 6,6 kV, dan reaktansi sebesar 0,655 ohm. Generator 2 memiliki 10.000 kV ampere, 6,6 kV, dan reaktansi 1,31 ohm. Kemudian generator ketiga memiliki 30.000 kV ampere, 3,81 kV, dan memiliki reaktansi 0,1452 ohm. T1 dan T2 masing-masing terdiri dari 3 trafo satu fasa yang memiliki 10.000 kV ampere, 3,81 sampai 38,1 kV, dan memiliki reaktansi 14,52 ohm, dan dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Transmisi tersebut memiliki reaktansi sebesar 17,4 ohm. Dapat dilihat pada slide bahwa beban A memiliki 15.000 kW, 6,6 kV, dan power factor 0,9 lagging. Beban B memiliki 30.000 kW, 3,81 kV, dan power factor 0,9 lagging. Next. Berikut ini adalah data-data ketika kita ingin mencari arus dan impedansi. Pada generator pertama memiliki KVAB sebesar 30.000 kV ampere, KVB 6,6 kV. Kemudian untuk mencari arus pada generator 1 yakni 30.000 dibagi akar 36,6 dan menghasilkan 2.624,32 ampere. Untuk impedansinya yakni ZB sama dengan 6,6 pangkat 2 dibagi 30 sama dengan 1,452 ohm. Pada generator yang kedua, yang berbeda pada KVB, yakni 66 kV. Jadi, arus yang dihasilkan pada generator kedua, yakni 262,43 ampere, dan impedansi yang dihasilkan adalah 145,2 ohm. Kemudian, pada generator ketiga, KVB memiliki 3,81 kV. Arus yang dihasilkan yakni 4.546,07 ampere, dan impedansi yang dihasilkan adalah 0,484 ohm. Next. Berikut ini adalah rangkaian pengganti, di mana bila terjadi hubungan singkat 3 fasa, sistem tetap seimbang pada bus di mana beban B terhubung akan dihitung arus hubung singkat tersebut. Oke, next. Dengan cara yang sama, arus hubung singkat 3 fase dari bus di mana beban B terhubung dapat dihitung dengan cara menggunakan superposisi. Oke, next. Oke, sini saya Ahmad Rizaldi, 04181005. Di sini saya akan menjelaskan materi per unit transformer model. Jadi di sini ada 2 pernyataan atau keterangan di mana nilai per unit dari impedansi Z12 dan Z21 itu sama. Kemudian per unit model dari yang sederhana itu hanya berupa impedansi ekuivalen. Kemudian di sini ada satu kasus transformator satu fasa dengan rating 110 per 440 volt, 2,5 kV ampere. Reaktansi bocor diukur dari sisi tegangan rendah 0,06 ohm. Tentukan harga reaktansi bocor dalam per unit. Next. Di sini sudah ada rangkaiannya. Kemudian hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah mencari impedansi B sisi tegangan rendahnya. Dengan rumus seperti berikut. ZB1 atau base tegangan rendahnya sama dengan kilovolt dari base tegangan rendah tadi, yaitu 110, jadi 0,110 kuadrat dikalikan dengan 1000
per kilovolt ampere dari base-nya satu fasa. Jadi mendapatkan hasil 4,84 ohm. Nah, setelah itu kita cari reaktansi bocor terhadap sisi tegangan rendah dalam satuan per unit. Nah, di sini dapat X12 sama dengan 0,06 per hasil dari impedansi tadi 4,84 sehingga mendapatkan hasil 0,012 per unit. Next. Kemudian untuk yang reaktansi terhadap tegangan tinggi, mula-mula kita cari dulu reaktansinya dengan cara reaktansi tegangan rendah tadi dibagi dengan A kuadrat. Jadi 0,06 dikali dengan 440 per 110 kuadrat menghasilkan nilai 0,96 ohm. Setelah itu kita seperti tadi mencari impedansi basis dengan tingginya dengan rumus yang sama, yaitu kilovolt dari base tegangan tinggi, yaitu 440 dikali 1000, kemudian dibagi dengan kilovolt ampere dari base satu fase tadi, 2,5 kilovolt ampere, mendapatkan hasil 77,5 ohm. Setelah itu kita cari lagi reaktansi bocornya terhadap sisi tegangan tinggi dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu hasil dari reaktansi bocor dibagi dengan impedansi base sisi tegangan tinggi, yaitu 77,5. Mendapatkan hasil 0,012 per unit. Di sini menyatakan pernyataan yang tadi itu betul, bahwa reaktansi rendah sama dengan reaktansi tinggi dalam satuan per unit. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Nizam Ramadhani, 04181057. Saya akan menjelaskan mengenai impedansi PU trafo 3 belitan. Nah, di sini PU itu berarti per unit. Jadi dari tes hubung singkat dapat diperoleh 3 impedansi sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah impedansi 12. Mungkin kedepannya saya akan menyebutkan simbol dari impedansi saja, yaitu Z. Jadi Z12 adalah impedansi yang bocor diukur pada primer dengan sekunder yang di-short dan tersier yang di-open. Lalu untuk Z13 yaitu impedansi yang bocor yang diukur pada primer dengan tersier yang di-short dan sekunder yang di-open atau diputus. Lalu yang ketiga adalah Z23 yaitu impedansi bocor yang diukur pada sekunder dengan tersier yang di-short dan primer yang di-open. Nah, contoh rangkaian pengganti trafo 3 belitan adalah seperti yang tertera pada slide. Ini adalah gambar sederhananya daripada apa yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, selanjutnya. Next. Nah, untuk mendapatkan Z12, itu didapatkan dari penjumlahan dari Z1 ditambah dengan Z2. Lalu Z13 didapatkan dari hasil penjumlahan Z1 ditambah Z3. Lalu untuk Z23 didapatkan dari hasil penjumlahan Z2 ditambah Z3. Lalu kemudian untuk mencari Z1 itu didapatkan dari penjumlahan setengah dikali dalam kurung Z12 ditambah Z13 dikurang Z23. Lalu untuk mencari Z2 didapatkan dari hasil setengah dikali dalam kurung Z12 ditambah Z23 dikurang Z13. Lalu untuk mencari Z3 didapatkan dari hasil penjumlahan setengah dikali Z13 ditambah Z23 dikurang Z12. Nah, dari semua impedansi tersebut itu dalam per unit. Mungkin seperti itu. Next. Oke, lanjut. Saya Raffi Ajit, NIM 04181067. Di sini saya akan menjelaskan mengubah base dari besaran persatuan. Seperti pada yang sudah ditampilkan pada slide, yaitu rumusnya sebagai berikut, yang mana Zn adalah impedansi per unit dengan base baru, Zo impedansi per unit dengan base lama, kilovolt Bn tegangan base kilovolt baru, kilovolt Bo tegangan base kilovolt lama, kilovolt ampere Bn daya base kilovolt baru, kilovolt ampere Bo adalah daya base kilovolt ampere lama. Oke, lanjut.
Next. Next. Halo. Oke. Di sini sudah ada contoh diagram yang mana di sini ada satu generator, 2 trafo dan 2 beban yaitu motor 1 dan motor 2. Seperti pada slide yaitu generator memiliki spesifikasi 300 MV ampere, 20 kV dan reaktansi 20% atau sama dengan 0,2 per unit. Motor 1 dan motor 2 yaitu memiliki spesifikasi yang berbeda pada megawatt ampere. Motor 1 memiliki 200 MV ampere, sedangkan motor 2 memiliki 100 MV ampere. Yang keduanya memiliki 13,2 kV dan reaktansi 20% atau 0,2 per unit. Lalu memiliki transmisi sepanjang 64 km dengan 0,5 ohm per kilometer. Trafo 1 memiliki spesifikasi 350 MV ampere dan 230 Y serta 20 delta kilovolt dengan reaktansi 10%. Trafo 2 memiliki 3 trafo single pass, yaitu yang memiliki 100 MV ampere, 127 hingga 13,2 kV 13,2 volt dengan reaktansi 10%. Lanjut. Oke. Rating transformator T2 3 fase adalah 3 kali 100 yaitu sama dengan 300 MV ampere dengan rasio tegangan saluran ke salurannya adalah akar 3 kali 127 Y per 13,2 delta yang mana sama dengan 220 Y per 13,2 delta kilovolt. Pada basis 300 MV ampere, 20 kV di generator membutuhkan basis 300 MV ampere di semua bagian sistem dan basis tegangan. Didapatkan saluran transmisi yaitu 230 volt ketika T1 atau transformator 1 diberi rating 230 per 20 kV. Pada circuit motor yang didapatkan hasil 13,8 kV. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada rangkaian diagram segaris yaitu base baru. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada IAB sama dengan 300 MPa, KVB sama dengan 20 kV, IB sama dengan 8.660,254 ampere, sedangkan impedansi B sama dengan 1,333 ohm. Sedangkan bagian kedua ada MPAB sama dengan 300 MPa, KVB sama dengan 230 kV, sedangkan IB-nya ada 753,066 ampere, sedangkan impedansi B ada 176,33. Nah, sedangkan untuk bagian ketiga ada MPAB sebanyak 300 MPa, KVB sebanyak 13,8 kV, IB ada 12.551,093 ampere, sedangkan impedansi B ada 0,635 ohm. Next. Nah, reaktansi transformator di sini bakal diubah menjadi basis, yaitu ada transformer T1 X sama dengan 0,1 dikali 300 per 350 sama dengan 0,0857 per unit. Sedangkan untuk transformer kedua itu ada X sama dengan 0,1 dikali 13,2 dibagi 13,8 kuadrat sama dengan 0,0915 per unit. Jadi impedansi transmisi pada bagian ini itu ada 230 kuadrat dibagi 300 sama dengan 176,3 ohm. Nah, jadi reaktansi pada jalur ini ada 0,5 dikali 64 dibagi 176,3 sama dengan 0,1815 per unit. Next. Nah, tadi reaktansinya itu dibagi lagi menjadi M1 dan M2. M1 sendiri ada 0,2745 per unit, sedangkan M2 ada 0,5490 per unit. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian diagram impedansi. Next. Oke, selanjutnya jika motor M1 dan M2 memiliki input 120 dan 60 MW
masing-masing pada 13,2 kV dan keduanya beroperasi pada faktor daya kesatuan yaitu 0,8 lagging. Temukan voltase di terminal generator. Jadi apabila motor bersama-sama mengambil yaitu hasil dayanya itu 180 MW. Jadi P sama dengan 180 nilai wattnya tadi dibagi 300 nilai watt dari motor. Akan menghasilkan 0,6 per unit. Di mana oleh karena itu tegangan V dan I di motor dalam per unit dapat dinyatakan mutlak V dikali mutlak I cos P sama dengan 0,6 per unit. Oke, lanjut. Dan di sini V sama dengan 13,2 dibagi 13,8 akan menghasilkan 0,9565 per 0 per unit. Dan I sama dengan 0,6 nilai yang kita dapat tadi dibagi dengan nilai tegangan yaitu 0,9565 yang akan menghasilkan 0,6273 per 0 per unit dan I sama dengan 0,6 per 0,9565 dikali 0,8. 0,8 ini dari nilai lagging tadi akan menghasilkan 0,78 per negatif 36,86 per unit. Di generator, tegangan sama dengan 0,9565 plus 0,6273 dikali dengan nilai drop tegangan. Nilai drop tegangan ini kita dapatkan dari nilai transformator dan nilai reaktansi di awal tadi. Sehingga menghasilkan 0,9565 plus J0,2250 akan menghasilkan 0,9826 per 13,20 per unit. Sedangkan tegangan terminal di generator adalah 0,9826 dikali 20 akan menghasilkan 19,65 kV. Terima kasih. Baik, saya Agindra Saputra, NIM 04181009. Ini ada contoh yang kedua, di mana ada rating transformator 3 fasa dengan 3 bigitan, yaitu primer dengan terhubung Y atau star dengan tegangan 66 kV dan daya 15 MV. Kemudian ada sekunder terhubung Y atau star dengan tegangan 13,2 kV dan daya 10 MV. Dan tersier terhubung delta dengan tegangan 2,3 kV dan daya 5 MV. Dengan mengabaikan resistansi, berikut impedansi kebocorannya. ZPS sama dengan 7% pada base 15 MV dan 66 kV. ZPT 9% pada base 15 MV dan 66 kV. Kemudian ZST 8% pada base 10 MV dan 13,2 kV. Kemudian temukan impedansi per unit untuk sirkuit model dengan hubung star untuk base 15 MV dan 66 kV pada sirkuit primer. Next. Dengan base 15 MV dan tegangan 66 kV pada sirkuit primer, basis yang tepat untuk impedansi per unit untuk sirkuit ekuivalen adalah 15 MV dan 66 kV untuk besaran sirkuit primer, 15 MV dan 13,2 kV untuk besaran sirkuit sekunder dan 15 MV dan 2,3 kV untuk besaran sirkuit tersier. Nah, ZPS dan ZPT dapat diukur pada sirkuit primer. Oleh karena itu dapat diekspresikan pada base yang tepat untuk sirkuit ekuivalen. Tidak ada perubahan untuk base KVA yang diperlukan untuk ZST dapat dilakukan sebagai berikut.
Perkenalkan, nama saya Fadil Rawi Pangestu, NIM 04181037. Jadi saya akan menjelaskan lanjutan dari contoh 2. Nah, di mana ZST itu diubah menjadi sama dengan 8% dikali 15/10 hingga hasilnya menjadi 12%. Di mana spesifikasi basis per unitnya adalah untuk ZP sama dengan setengah buka kurung J 0,07 ditambah J 0,09 dikurang J 0,12 sama dengan J 0,02 per unit. Begitupun juga dengan ZS dihitung menjadi J 0,05 per unit, dan begitu ZT hasilnya J 0,07 per unit. Next. Sumber tegangan konstan atau infinite bus memasuk beban murni resistif 5 MW, 2,3 kV, 7,5 MVA, 13,2 motor sinkron kV yang memiliki reaktansi subtransient X 2 aksen sama dengan 20%. Sumber dihubung ke primer dari trafo 3 belitan. Motor dan beban resistif dihubungkan ke transformator sekunder dan tersier. Kemudian di sini ada juga gambarkan diagram impedansi sistem dan tandai impedansi per unit untuk basis 66 kV, 15 MVA di primer. Next. Ini adalah gambar rangkaian dari ekivalen. Di situ bisa dilihat ada ZP, ZS, dan ZT. Nah, di situ yang tadi yang spesifikasi basis per unitnya, nah 3,0 dan J 0,40 ada di slide selanjutnya untuk perhitungannya. Next. Nah, sumber tegangan konstan dapat diwakili oleh generator yang tidak memiliki impedansi internal, yang mana resistansi bebannya adalah 1,0 per unit pada basis 5 MVA 2,3 kV di tersier. Sini hambatan dinyatakan pada basis 15 MVA 23 kV resistansi beban dengan rumus R sama dengan 1,0 dikali 15/5 hingga hasilnya 3,0 per unit. Dan di sini juga mengubah reaktansi motor menjadi basis 15 MVA 13,2 kV yang menghasilkan X double aksen sama dengan 0,2 dikali 15/7,5 hingga menghasilkan 0,40 per unit. Iya, mungkin sekian daripada penjelasan kelompok 1. Apabila ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.